kasih. Saya ke pabrik-pabrik, saya ke sawah-sawah, saya ke perkebunan, saya ke tempat pelelangan ikan. Tidak ada sama sekali wanita lemah di Kabupaten Batam. Semuanya berdikari dan semuanya mandiri. Oleh sebab itu kita harus menjaga konsistensi ini. Kita harus kuatkan mereka. Jangan pernah menganggap perempuan sebelah mata. Terkait dengan UMR, perda harus kita tegakkan, undang-undang harus kita tegakkan. Ini bagian dari negosiasi, ini bagian dari ngobrol dengan industri maupun dengan pabrik maupun dengan UMKM yang memperkerjakan perempuan. Tapi Faiz dan Suyono sangat pro terhadap perempuan dan ibu-ibu, emak-emak, mbak-mbak, tante-tante yang ada di Kabupaten Batam. Oleh sebab itu kami tidak ingin perempuan merasa sedih ketika bekerja meninggalkan anaknya. Kami mendorong setiap pabrik membuat playground, membuat tempat bermain, membuat tempat penitipan anak, sehingga anak-anak dari para perempuan itu juga tetap menghasilkan pendidikan yang baik. Kami 02 tentu tidak akan memarginalkan perempuan, tapi kami akan menguatkan perempuan baik dari sisi pendapatan dan sisi kerjaan. Itu ada cita-cita kami untuk membahagiakan seluruh warga masyarakat Kabupaten Batam, baik lelaki dan perempuan. Terima kasih. Selanjutnya kami persilahkan paslon nomor urut 1 untuk mengambil undian. Selanjutnya paslon nomor urut 1 untuk mengambil undian. Calon bupati mengambil undian subtema. Subtema sebelah kanan calon bupati, sebelah kanan calon bupati, calon wakil bupati sebelah kiri undian. Bisa ditampilkan ke kamera, lurus. Berdua Pak? Nomor 2C. 2C. Baik. Untuk huruf boleh dikembalikan, angka dibuang ke depan. Kepada paslon nomor urut 1, Kabupaten Batam akan menghadapi tantangan dan hambatan dalam pemerataan sarana dan prasarana pendidikan serta akses pendidikan bagi kaum difabel. Pertanyaannya, bagaimana kebijakan paslon dalam mewujudkan pendidikan yang inklusif? Waktu Anda menjawab 2 menit setelah Anda berbicara. Ya, terima kasih. Ayo. Bahwa dalam rangka untuk mewujudkan pendidikan yang inklusif di Batam, tentu yang kami lakukan adalah yang pertama mengembangkan kebijakan memastikan bahwa aksesibilitas masyarakat kepada untuk prasarana dan pendidikan kaum difabel. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga ingin meningkatkan kerjasama dengan pihak swasta, dengan pihak pemerintah pusat terkait dengan sarana prasarana sekolah yang diperuntukkan untuk difabel ini. Saya menambahkan bahwa difabel ini untuk pembagian kewenangannya ada di provinsi. Untuk sarana prasarananya, maka untuk SLB kami akan bekerjasama dengan pemerintah provinsi untuk memberikan support bahwa ini betul-betul harus diperhatikan sarana prasarananya. Kemudian untuk inklusif, bahwa tenaga kependidikan kita harus kita berikan pelatihan-pelatihan yang sesuai dengan keinginan maupun yang dibutuhkan oleh perusahaan, sehingga jangan sampai sarana prasarana ataupun jurusan-jurusan yang ditawarkan ke masyarakat ini acap kali tidak nyambung dengan dunia pekerjaan atau dunia industri. Maka dari itu kami Falas Ridwan akan mendorong bersama dengan stakeholder, baik dengan pengusaha, dengan pemerintah provinsi dan pusat, untuk mensinkronkan
mensinergikan tentang persoalan tersebut. Terima kasih. Oke, waktu habis. Silakan untuk paslon 2 merespon jawaban. Waktu Anda 1,5 menit dimulai saat berbicara. Saya punya kawan seorang difabel, seorang disabilitas. Saya tahu persis bagaimana susahnya mereka ini bersekolah, bagaimana infrastruktur yang banyak tidak disediakan di sekolah-sekolah. Akan tetapi ada satu semangat yang membuat mereka tetap sekolah. Apa itu? Kepastian atas lapangan pekerjaan. Oleh sebab itu, Pak Is dan Suyono punya komitmen ketika kami menjabat, maka ASN minimal 2% sampai 5% kita alokasikan untuk difabel. Yang kedua, industri dan pabrik-pabrik yang ada di Kabupaten Batang juga sepatutnya memenuhi undang-undang berapa persen harus merekrut difabel. Pertanyaan saya kepada 01, bagaimana komitmen Bapak berdua terkait dengan kepastian kawan-kawan difabel ini untuk bersekolah dan mendapatkan lapangan pekerjaan, serta bagaimana Bapak berdua ini memahami undang-undang terkait dengan difabel tentang kewajiban pemerintah pusat dan pemerintah daerah memberikan aksesibilitas kepada difabel dan akses pekerjaannya. Sebentar Pak, maaf sebentar. Masih ada waktu. Silakan menambahkan. Mau menambahkan lagi? Iya, Ayo. mudah menjawab. Kami mohon tenang. Baik. Para pendukung kami mohon tenang. Terima kasih. Berikutnya paslon nomor urut 1, silakan merespon balik. Waktu Anda 1,5 menit. Diariskan. Ya, terima kasih. Bagaimanapun kaum difabel adalah manusia, makhluk Tuhan yang harus kita hargai. Nah, oleh karena itu kita sebagai sesama manusia harus menghargai terkait dengan pendidikannya. Sekolah-sekolah atau fasilitas-fasilitas yang harus diberikan sekolah wajib untuk diterapkan di setiap pendidikan. Yang kedua, terkait dengan kaum difabel yang melakukan pekerjaan, perusahaan harus bisa memberikan fasilitas, memberikan penghargaan kepada kaum difabel. Saya juga pengusaha yang juga mempunyai beberapa tenaga kerja yang juga kaum difabel. Ya, jadi kita tetap untuk bisa memberikan. Nah, masalah UMR dan sebagainya harus kita lakukan sama. Jadi intinya adalah terhadap kaum difabel, maka kita harus melakukan secara manusiawi. Mungkin itu. Yang pasti, Balas Ridwan jikalau dipercaya oleh masyarakat Batang akan hadir untuk difabel, akan hadir baik sarana prasarana maupun kesempatan untuk mendapatkan penghasilan, baik itu di perusahaan maupun berkarya sendiri, berketerampilan dengan bakatnya dan mendapatkan hasil untuk menghidupi keluarganya. Terima kasih. Waktu habis. Baik, kami persilahkan para paslon untuk duduk beristirahat dan